Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan mengulas potongan dari sebuah majalah yang cukup lama, dan dikatakan bahwa majalah tersebut itu diterbitkan pada tahun 1929-an. Tentu ketika melihat tahun ini, itu adalah tahun di mana pergolakan antara kaum Ba'lawi dengan non-Ba'lawi itu bersitegang karena penggunaan gelar Sayyid, titel Sayyid, titel Syarif, khususnya Sayyid ya. Dimana di kalangan Ba'lawi yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah itu melarang orang lain yang non-Ba'lawi untuk menggunakan gelar Sayyid. Sementara di sisi lain misalkan seperti Al-Irsyad itu memperbolehkan bagi siapapun yang boleh untuk menggunakan gelar tersebut, ya karena mereka memahami bahwa Sayyid atau gelar Sayyid itu adalah memiliki makna tuan atau yang terhormat, sehingga ketika pemaknaan kata Sayyid itu adalah berarti orang yang terhormat atau dengan arti tuan, ya maka tidak masalah, siapapun itu boleh untuk menggunakan gelar itu. Nah, namun di sisi lain, karena Ba'lawi itu memiliki gelar atau ingin ya mengkhususkan gelar Sayyid itu kepada zuriyah Rasulullah SAW, yang tentu saat itu untuk penelitian nasab Ba'lawi itu belum ada. Ya, meskipun di sisi lain bahwa kalangan Al-Irsyad ya secara umum yang merupakan kabilah-kabilah atau keluarga-keluarga non-Ba'lawi yang berasal dari Hadramut secara umum, meskipun di kalangan Al-Irsyad itu tidak hanya dari kalangan orang Hadramut saja, tetapi dari beberapa daerah, ya misalkan seperti Syekh Ahmad Surkati ya, yang beliau itu memiliki asal dari Afrika. Di mana mereka itu yang terkumpul dalam Al-Irsyad itu meragukan atau tidak mempercayai akan status kezuriyahan dari Ba'lawi sebagai zuriyah Rasulullah SAW, dan itu tertanam di kalangan mereka, baik dari mereka para pendatang-pendatang dari Hadramut yang lahir di sana ataupun yang lahir di Hindia Belanda saat itu ya, yang tentu saat itu belum dikenal dengan Indonesia. Nah, maka di sini ada sebuah penggalan surat atau majalah pada tahun 1929-an, 1929 Masehi. Itu dengan judul Dunia Islam ya, yang di sana itu menjelaskan bagaimana iktikad atau keyakinan dari Ba'lawi itu mendapatkan penentangan dari golongan lain, yang saya akan bacakan dan saya akan tampilkan di layar nanti ya. Oke, Dunia Islam, dan ini sepertinya berseri ya, karena tidak semuanya itu diulas di sini, tetapi yang disebutkan di sini adalah pembahasan yang ketiga mengenai sisi-sisi atau nilai-nilai kebahayaan dari i'tiqad atau keyakinan di kalangan Ba'lawi bagi masyarakat luas ya. Oke, i'tiqad al-Ba'lawi, keluarga Ba'lawi, tentang ketinggian dirinya dan bahaya-bahaya i'tiqad itu. Ini terdapat tulisan lihat P.I, kemudian nomor 56 kaca 15 oleh A.
inisial ya, inisial A. Ini nggak tahu siapa ini, apakah Ahmad Hasan yang merupakan salah satu tokoh dari Al-Irsyad atau Persis itu, saya kurang tahu itu. Dan tentu antara Ahmad Hasan dengan Soekarno itu terjadi sering kali terjadi surat menyurat antara Hasan dengan Soekarno atau Bung Karno ya. Ini bagian yang keempat. Nah, di sini saya bacakan tentang bahaya yang ketiga. Syahdan, yang kita maksudkan dengan bahaya yang ketiga ini ialah bahaya yang menimpa dan yang akan mengenai sesuatu umat atau golongan dan parti yang menetapi serta mengakui sahnya pengakuan kaum Ba'lawi di atas. Artinya golongan yang menyatakan bahwa atau mempercayai bahwa golongan Ba'lawi itu ya adalah golongan yang merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu merupakan suatu bahaya, gitu ya. Oke, marilah kita kupas bahaya tersebut sampai dapat dilihat dengan dua mata dan dipegang dengan kedua tangan, agar supaya selamat kita dari buahnya dan bekasnya yang pahit dan berbasil. Ya, apa kosakatanya, kosakata yang cukup ini ya, asing bagi kita. Oke. Sesuatu umat atau golongan yang sudah berkepercayaan dan berkeyakinan bahwa kaum Ba'lawi adalah satu golongan yang lebih mulia, yang harus dihormati, lebih dari lain-lain golongan di atas golongan di atas muka bumi ini karena turunannya saja, maka umat atau golongan itu tidak akan mendapat kemajuan dunia dan akhirat. Sebab tidak akan dapat menyusul kemuliaannya dan tidak akan mendapatkan kehormatan seperti kehormatannya. Apapula melebihi akan kemuliaan dan kehormatannya itu. Artinya bagi mereka yang mempercayai bahwa Ba'lawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang yang mempercayai nasab Ba'lawi itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemajuan pemikiran. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan dalam surat ini ya, dalam majalah ini. Baik, kemajuan itu sifatnya adalah duniawi ataupun ukhrawi. Baik yang sifatnya di dunia ataupun di akhirat. Nah, kita lanjutkan. Jadi, sudah tentu kemajuannya dalam under wish pun mereka tidak akan mendapatkan. Sebab memang sudah tetap dan ditetapkan oleh agama Islam cara Ba'lawi bahwa tidak boleh berkemajuan dalam under wish yang melebihi kemajuan kaum Ba'lawi. Maka selama-lamanya umat atau golongan itu lebih rendah pengertiannya dan underwishnya dari kaum Ba'lawi itu. Artinya siapapun itu ya, seberapapun tinggi keilmuan dari orang-orang yang percaya kepada nasab Ba'lawi itu tidak boleh menyamai apalagi mengungguli kaum Ba'lawi. Ini tahun 1929 ya. Di tahun 1929 itu sudah ada tulisan yang seperti ini. Dan itu terbukti di zaman sekarang. Ya kan, bagi mereka-mereka yang mempercayai nasab Ba'lawi bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya selamanya mereka akan berada di bawah kaum Ba'lawi sendiri, karena memang Ba'lawi dari dulu itu menganggap bahwa dirinya adalah kaum yang paling mulia di muka bumi ini. 1929. Lanjut. Dalam segala apa saja, kalau kaum Ba'lawi berkemajuan 80%, umat atau golongan yang lain mesti berkemajuan cuma 60% saja. Kalau mereka berkemajuan 60%, yang lain mesti 40 saja. Dan begitulah seterusnya. Jadi apabila kaum Ba'lawi tidak berkemajuan alias mundur dan bodoh, tentu umat atau golongan itu mesti lebih mundur dan lebih bodoh pula. Allahu Akbar. Oke. Selanjutnya, kaum Ba'lawi menjadi ukuran kemajuan dan kemunduran kita, dan kaum Ba'lawi menjadi halangan dan rintangan.
Ini hanya satu halaman saja ya. Sayang ini kalau misalkan lengkap itu dari artikel ini penyebutannya lengkap, maka tentu itu lebih menggambarkan bagaimana fenomena yang terjadi di masa lalu. Artinya memang dalam tulisan ini yang ditulis oleh inisial A dengan judul Dunia Islam dan subjudul I'tiqad Ba'lawi tentang ketinggian dirinya dan bahaya-bahaya i'tiqad itu, tentu ini merupakan sebuah kritik sosial dan agama ya. Bagi mereka golongan-golongan yang mempercayai tentang nasab Ba'lawi, maka tentu ketika mengikuti golongan itu, golongan Ba'lawi, ya, maka para pengikut dari golongan Ba'lawi ini tidak akan menjadi bangsa yang maju. Seandainya jika Ba'lawi itu memiliki kemajuan 80%, maka pengikutnya itu tidak boleh melebihi itu. Kalau 80, maka pengikutnya, kalau 80% kemajuan yang dicapai oleh Ba'lawi, maka pengikutnya itu hanya boleh 20% di bawahnya. Kalau 80 berarti 60. Kalau kemajuan Ba'lawi berapa 60, maka pengikutnya itu ya 40. Kalau Ba'lawi memiliki kemajuan 40%, ya maka pengikutnya itu ya hanya 20% dan seterusnya. Apalagi ketika Ba'lawinya itu mengalami sebuah kemunduran, maka pengikutnya itu akan lebih mundur lagi dan lebih bodoh lagi seperti yang disampaikan dalam tulisan ini ya. Tentu ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bagaimana hal ini ternyata sudah dikritisi oleh kalangan terpelajar di masa itu tahun 1929, yang tentu ini merupakan sebuah kritik sosial dan agama tentunya ya, yang terjadi di masa itu, dan tentu hal ini berulang di masa sekarang. Jadi kita sudah bisa membayangkan bagaimana di masa sekarang ketika seseorang itu menjadi pengikut Ba'lawi dan mempercayai akan kenasapannya dan meyakini mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, maka para pengikutnya itu tidak boleh menyamai saja tidak boleh itu, apalagi mengunggulinya. Itu Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.